Assalamualaikum, halo Pianas, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pianas, ini ada beberapa hal mengenai Pi Network yang ini bisa menjadi penyemangat lah ya untuk kalian semua. Ya mohon maaf ya, karena tempat saya ini masih hujan lebat nih ya, tetapi saya akan tetap menginformasikan mengenai Pi Network. Oke, kita akan ke informasi yang pertama di sini. Jadi informasi yang pertama di sini bisa kalian lihat ada sebuah tweet 23 Februari 2023 adalah hari ketika saya mengucapkan selamat tinggal pada hutang saya. Mulai sekarang saya akan bebas hutang. Dan saya tidak akan pernah mempercayai siapapun dengan mudah lagi. Maret pasti awal terindah. Nantikan Pi Network ya. Oke sahabat Pionos ya, ini adalah sebuah postingan yang sangat optimis gitu ya, menurut saya, yang sangat berkeyakinan teguh bahwa Maret akan terjadinya open mainnet. Ya saya tidak menyangkali ya, maksud saya tidak membatasi dengan apa yang Anda yakini sahabat Pionos ya. Saya tidak memprotes itu semua ya, itu menurut saya adalah hal yang baik juga ya. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap yakin dan berpikir positif ya. Tetapi kalau misal nggak terjadi open mainnet ya, saya harap ya kalian tentu tahulah resikonya ya. Resikonya bisa saja kalian kecewa gitu ya, itu sudah pastilah ya. Sedikit walaupun kalian mencoba untuk beranggapan atau berpikiran dengan positif ya, tetapi pastilah akan ada rasa sedikit kecewa ya. Jadi saya harap ya, terkait apa saja yang kalian yakini di tahun ini atau di Maret lah, di Maret ini open mainnet ya. Ya jangan lupa juga gitu ya, kadang apa yang kita yakini itu bisa tepat, bisa juga enggak gitu ya. Tapi ya enggak ada salahnya, hidup itu memang harus optimis dan selalu yakin ya. Kalau kita enggak optimis, selalu bimbang aja ya, maka akan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain ya. Jadi kita harus punya prinsip ya, prinsip adalah hal yang bagus ya. Soal hasil itu belakangan, yang penting kita optimis, kita punya tekad, itu yang paling penting ya. Jadi intinya semangat aja ya. Resiko pasti ada, tetapi ingatlah, orang bisa sukses karena kegagalan. Jadi menurut saya tidak ada yang salah kalau kita optimis dan yakin bahwa Maret ini open mainnet. Insya Allah dengan keyakinan dan doa kita bersama, itu semua tidak mustahil akan terjadi ya. Insya Allah lah ya. Insya Allah kita doakan saja, amin ya robbal alamin ya. Di sini saya bukan mengkonfirmasi bahwa Maret adalah tepat akan terjadi open mainnet, enggak. Tetapi di sini saya hanya menghimbau harus menjadi orang yang yakin, orang yang optimis ya, karena keyakinan dan keoptimisan kita itu akan membuahkan banyak hal-hal baik ya. Jadi jangan kendor semangatnya, terus latih keyakinan dan terus latih keoptimisan di dalam diri Anda ya. Kita harus punya prinsip, hidup harus punya prinsip. Oke. Dan di sini ya ada sebuah kata-kata seperti ini. Orang cerdas berpikir sebelum berbicara. Mereka hanya berbicara ketika mereka memiliki sesuatu yang bermakna untuk ditambahkan ke dalam percakapan. Mereka tidak berbicara hanya demi mendengar suara mereka sendiri. Mereka suka mendengarkan dan belajar ya. Ya betul sekali ya. Jadi orang cerdas itu selalu berpikir ya, memikirkan dulu apakah yang dia, misalnya seperti saya, apakah yang saya informasikan ini akibatnya akan membuat orang lain itu kecewa atau bahkan sebaliknya gitu ya, bahagia gitu atau senang dengan apa yang saya informasikan ya. Tentu saya memikirkan semuanya, makanya saya tidak pernah memberikan informasi itu ya
tanpa nggak ada dasar, semuanya ada dasar-dasarnya gitu ya. Terkait open minded juga sudah sering saya jelaskan ya, sudah sering saya katakan ya, bahwa open minded itu memang belum pasti ya, memang belum pasti. Tetapi saya menghimbau dengan ketulusan hati saya ya, dengan apa yang saya pahami gitu aja ya. Insya Allah dengan apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar menjadikan apa yang kita harapkan selama ini bisa terjadi, insya Allah ya. Karena dengan doa kita bersama itu nggak ada yang mustahil loh sahabat pioners ya, nggak ada yang mustahil ya. Dengan doa-doa kita bersama, bukan berarti itu juga akan positif, akan terjadi, bisa saja juga meleset. Tetapi saya di sini hanya menghimbau ya, membawa kalian untuk menuju ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif. Karena itulah pentingnya hidup ya, kita harus tetap maju dan selalu ke arah yang positif. Kalau ke arah yang positif pasti akan menuai ke kebaikan. Kalau ke arah yang negatif tentunya akan menuai keburukan atau kehancuran ya. Jadi di sini saya hanya mencoba ya, sekaligus maksudnya memberi informasi sekaligus mengedukasi ya, dengan apa yang saya ketahui gitulah ya. Ini juga sebagaimana kita sesama pionas ya, sebagaimana kita sesama manusia, memang baiknya saling mengingatkan ya. Jadi ingat sahabat pionasku semua ya, memang pentingnya kita dalam menyampaikan sesuatu kita pikirkan dulu akibatnya ya. Saya memang demikian ya, dengan apa yang saya informasikan selalu saya pikirkan akibatnya ya. Tapi dengan apa yang saya informasikan, kalau kalian menyimaknya sampai dengan selesai, kalian tidak akan gagal paham tentunya. Karena saya selalu menuju ke satu titik ya. Maksudnya mengajarkan kalian gitulah ya, menuju ke satu titik, yaitu ke hal-hal yang baik, bukan ke hal-hal yang bisa menghancurkan kekompakan kita antar sesama pionas, tapi menuju ke satu titik yang bisa mengeratkan kekompakan kita sesama pioner, kurang lebih begitu lah ya. Insya Allah nggak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama-sama ya, semua pionas di dunia berdoa open minded terjadi di tahun ini juga ya. Jadi intinya selalu berpikir positif, dan orang positif tentu akan maju hidupnya ya. Dan di sini mereka tidak berbicara hanya demi mendengarkan suara mereka sendiri, mereka suka mendengarkan dan belajar ya. Ini contoh orang yang tidak egois ya. Maksudnya ya, dia nggak hanya sekilas memandang, tetapi dia belajar dulu baru memberikan tanggapan gitu ya, baru memberikan penilaian, kurang lebih begitu. Jadi sahabat pionas, inilah pentingnya ya. Karena saya lihat di beberapa komentar juga ya, entah memang kurang belajar atau kayak gimana ya, sering nyinyir gitu ya. Makanya saya juga sering menghimbau ya, banyak-banyak belajar agar Anda itu paham ya. Kalau Anda belajar pasti Anda paham ya. Contohnya kalau seperti Anda sekolah kan, pastinya belajar dulu baru Anda paham, kurang lebih begitu ya. Jadi saya juga pernah menyarankan jangan hanya mining, tetapi pelajarilah, carilah ya, dalamilah apa Pi Network ini, apa visi dan misinya, dan bagaimana kok dia banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan besar juga gitu ya. Kehebatannya itu di mana gitu ya. Kualitasnya itu mengapa begitu wow banget gitu ya. Sampai-sampai banyak dilirik oleh media-media internasional ataupun juga perusahaan-perusahaan besar. Tentu dia ada rahasianya ya, rahasianya itulah yang perlu kita pelajari gitu ya. Maka kita akan tidak lagi bingung ya, tidak lagi diombang-ambingkan oleh orang lain yang ya tentunya suka membuli Pi, suka nyinyir-nyinyir mengenai Pi gitu ya, karena kita sudah paham. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi sahabat pionasku semua ya, intinya menurut saya kalau kalian pun malas belajar ya, setidaknya nonton video-video informasi-informasi dari saya ya. Insya Allah dengan apa yang saya informasikan ini pun sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran untuk kalian lebih
mengerti dan lebih bisa memahami mengenai proyek Pi Network ini. Oke. Mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.